Joko Kendil merupakan cerita rakyat dari Jawa Tengah. Konon ceritanya, dongeng ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, yang tubuhnya berbentuk menyerupai seperti kendil. Karena hal itu pula membuat dia dinamai dengan sebutan Joko Kendil. Dikisahkan di daerah Jawa Tengah hiduplah seorang raja bernama Asmawikana yang bertahta di kerajaan Ngambar Arum. Raja Asmawikana sendiri mempunyai seorang permaisuri bernama Ratu Prameswari dan seorang selir bernama Dewi Dursilawati. Namun sayangnya, walaupun sudah berkeluarga, tapi ia belum mempunyai seorang putra mahkota yang kelak akan meneruskan tahta kerajaannya. Hal itu pula membuat hati sang raja menjadi sedih, sebab setiap hari ia selalu duduk termenung di singgasananya dan selalu berharap untuk mendapatkan keturunan putra supaya kelak menggantikan dirinya di hari tuanya nanti. Dan di sisi lain, sebenarnya sang istri yang tak lain Ratu Prameswari ternyata sudah 2 kali mengandung, tetapi 2 kali juga ia mengalami keguguran. Penyebab kegugurannya sendiri karena ulahnya sang selir yang tak lain Dewi Dursilawati yang sudah iri hati kepadanya. Dan tanpa sepengetahuan sang ratu, ia juga suka mencampuri racun ke dalam makanan dan minumannya agar kandungan Ratu Prameswari mengalami keguguran, dan diharapkan ia tidak akan bisa memberikan putra untuk sang raja. Namun rupanya kebusukan selir Dursilawati ternyata lambat laun sudah dicurigai oleh sang raja. Sebab pada suatu sore, ketika Raja Asmawikana sedang duduk termenung di singgasananya, tiba-tiba muncul perasaan curiga terhadap selirnya itu. Dan di dalam batinnya sendiri, dia merasa ada kejahatan besar yang sudah disembunyikan oleh sang selir. Akibat kecurigaan itu membuat Raja Asmawikana selalu memperhatikan kesehatan sang istri, khususnya dalam hal makanan. Sebab ketika sang istri kembali mengandung putranya yang ketiga, rupanya kali ini ia selalu memerintahkan dayang-dayangnya agar selalu memeriksa makanan dan minuman yang nantinya akan dihidangkan untuk sang istri. Dan bukan hanya itu, karena untuk memastikan kecurigaannya selama ini, ternyata sang raja juga memberikan tugas kepada dayang-dayangnya untuk selalu mengawasi tindak tanduk sang selir yang tak lain Dewi Dursilawati. Melihat gerak-geriknya sudah diawasi oleh sang raja dan para dayang-dayang istana, membuat Dewi Dursilawati ternyata tidak kehabisan akal untuk bisa melenyapkan putra sang raja yang saat ini masih di dalam kandungan. Sebab pada suatu ketika ia pun nekat pergi ke seorang dukun yang ada di dalam hutan dan memintanya agar bisa menyihir bayi yang ada di dalam kandungan Ratu Prameswari. Hai nenek dukun, aku ingin meminta bantuanmu. Sihirlah bayi yang ada di kandungan Ratu Prameswari supaya ketika lahir nanti ia menjadi cacat. Apakah kamu yakin ingin mencelakai ratumu sendiri? Aku ingatkan, kalau sihir ini
akan meminta tumbal yang tidak murah. Aku sudah tidak peduli lagi, nenek tua, karena aku tidak ingin kalau kelak bayi itu akan menggantikan Raja Asmawikana dan nantinya akan menyingkirkanku dari istana Ngandam Arum. Baiklah kalau begitu, permintaanmu adalah masa depanmu. Dan setelah percakapan selesai, akhirnya nenek sihir itu bersedia mengabulkan permintaan Dewi Dursilawati dan langsung menyihir sang ratu yang saat itu sedang mengandung Joko Kendil. Siang berganti malam, dan setelah 9 bulan kemudian, akhirnya penantian sang Raja Asmawikana dan Ratu Prameswari untuk mendapatkan putra mahkota akhirnya terwujud. Sebab pada saat itu sang istri akhirnya melahirkan seorang putra yang selama ini diidam-idamkan oleh sang raja. Tapi ketika di hari kelahirannya, nyatanya tidak ada kebahagiaan dan keceriaan dalam menyambut kelahiran sang putra mahkota. Yang ada hanyalah kesedihan. Sebab pada saat itu Raja Asmawikana baru menyadari kalau putra semata wayangnya telah terlahir dalam keadaan cacat, dan kepalanya sendiri berbentuk menyerupai seperti kendil. Melihat anaknya yang terlahir tidak sempurna membuat raja dan ratu sangat sedih akan keadaan yang menimpa putranya. Meski demikian, sang raja dan ratu tetap menerima keadaan anaknya dengan penuh kasih sayang. Bayi kecil yang diberi nama Joko Kendil itu mereka rawat dengan sepenuh hati, karena mengingat hanya Joko Kendil satu-satunya pewaris sah untuk Raja Ngandam Arum kelak. Namun setelah lambat laun, rupanya gejolak di hati Raja Asmawikana ternyata tidak bisa ditutupi lagi, dan ia tidak ingin kalau putranya cacat seumur hidup. Atas dasar itu pula, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil seorang pertapa yang terkenal sangat sakti mandraguna untuk bisa melihat keadaan Joko Kendil. Wahai petapa, apakah kamu mengetahui penyebab penyakit yang diderita putraku? Apakah penyakit ini memang datangnya dari dewata atau jangan-jangan dari hal lain? Coba kau lihat putraku ini, wahai pertapa. Dan setelah selesai melihat keadaan Joko Kendil, petapa itu pun langsung memberitahu sang raja kalau penyakit yang diderita Joko Kendil ternyata bukan penyakit biasa. Ampun Gusti, menurut penglihatan hamba, ternyata putra Paduka telah terkena teluh. Sebaiknya Paduka menitipkan Joko Kendil untuk dirawat oleh seseorang yang bernama Mbok Rondo. Ia tinggal di pinggir sungai di wilayah perbatasan kerajaan, dan suatu hari kelak putra Paduka akan menjadi seorang kesatria setelah menikah dengan seorang putri yang memang ikhlas lahir batin untuk menerima Joko Kendil apa adanya. Jadi artinya aku harus berpisah dengan putraku? Iya Paduka, hanya dengan cara ini agar putra Paduka terlepas dari teluh yang sudah dikirim oleh dukun itu. Baiklah, kalau ini yang terbaik untuk masa depan Joko Kendil, aku akan melaksanakan tugas ini. Terima kasih atas bantuanmu, wahai pertapa. Sendi kau tahu, Paduka Raja. Setelah mendapat saran dari sang pertapa, Raja Asmawikana segera mengirim utusan untuk menitipkan putranya kepada Mbok Rondo.
ia pun juga langsung memerintahkan beberapa pengawalnya untuk langsung menangkap dukun yang telah menyihir Joko Kendil untuk dihukum pancung. Tapi ketika pengawal raja ingin mendatangi sang dukun, rupanya kali ini ia berhasil kabur dari persembunyiannya dan lari untuk menyelamatkan diri. Sebab pada saat itu, sebelum di hari pengejaran, ternyata Dewi Dursilawati telah memberitahu perihal penangkapan itu kepada sang dukun, sehingga membuat dukun itu mengetahui rencana sang raja dan langsung kabur ke dalam hutan. Sementara itu, di tempat lain, ternyata para utusan raja telah tiba di rumahnya Mbok Rondo untuk menyerahkan Joko Kendil. Mbok, kami adalah utusan Raja Asmawikana. Kanjeng Gusti memerintahkan kami untuk menitipkan putranya kepada Mbok untuk dirawat agar kelak dia mendapatkan jati dirinya. Sebagai ucapan terima kasih, Kanjeng Gusti juga menitipkan sebagian harta ini untuk bekal hidup Mbok Rondo bersama Joko Kendil ke depannya. Dan setelah Mbok Rondo melihat keadaan Joko Kendil yang ternyata berbeda dengan bayi lainnya, ia pun langsung paham akan tujuan sang raja yang telah menitipkan anaknya itu untuk dibesarkan oleh dirinya. Lalu Mbok Rondo pun menerima Joko Kendil dengan senang hati, dan ia berjanji akan merawat dan membesarkan Joko Kendil dengan penuh kasih sayang. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun, membuat Joko Kendil tumbuh menjadi pemuda yang sangat rajin, baik hati, dan suka membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Tak heran karena sifatnya itu pula membuat semua orang merasa nyaman berteman dengan Joko Kendil dan sama sekali tidak melihat kekurangan fisik yang ada di tubuhnya. Hingga pada suatu hari, rupanya dusun tempat tinggal Joko Kendil kedatangan tamu yang sangat spesial dan membuat satu dusun itu menjadi riuh ramai. Kehebohan itu sendiri muncul ketika ada rombongan raja dari negeri seberang yang tidak sengaja melewati dusunnya Joko Kendil dan singgah sejenak di dusun itu. Tentunya hal itu membuat orang-orang berkumpul dan memadati sepanjang jalan untuk sekedar melihat rombongan dari kerajaan dari negeri seberang. Sebab selain ingin melihat rombongan dari kerajaan lain, rupanya para warga juga ingin melihat putri sang raja yang terkenal sangat cantik jelita yang bernama Putri Ngapunten. Masyarakat dusun itu pun langsung berdesakan untuk bisa melihat kewibawaan dan keagungan Putri Ngapunten. Tak kecuali dengan Joko Kendil, ia pun langsung terkesima akan kecantikan putri raja yang tak lain Dewi Ngapunten. Sebab saat pertama kali ia melihat Putri Ngapunten, Joko Kendil pun langsung jatuh hati. Ia terus menatap wajah putri yang sangat cantik dan rupawan sampai rombongan raja itu berjalan meninggalkannya. Setelah selesai melihat rombongan kerajaan, ternyata di sepanjang perjalanan pulang ke rumah, ternyata wajah cantik Putri Ngapunten selalu terbayang-bayang di pikirannya Joko Kendil, dan pada saat itu ia benar-benar jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Dan setibanya di rumah, ia pun langsung menceritakan ke Mbok Rondo akan rombongan kerajaan dari negeri seberang yang baru saja ia lihat. Dan Joko Kendil pun langsung mengutarakan niatnya untuk membersunting putri raja. Bu, Joko habis melihat rombongan kerajaan dari negeri seberang dan tidak tahu kenapa, sepertinya Joko jatuh hati kepada putri raja dari negeri seberang itu. Mendengar ucapan itu, Mbok Rondo pun seketika langsung terkejut akan ucapan Joko Kendil, dan ia pun langsung tertegun
lalu perlahan mendekati Joko Kendil sembari menasehatinya. Kamu jangan mengada-ngada. Mana mungkin Budi Raja itu akan menerima cintamu dengan keadaanmu seperti ini. Apalagi dia itu Budi Raja satu-satunya. Sebaiknya kamu urungkan saja niatmu itu, anakku. Tidak, Bu. Apa salahnya jika Ibu mencoba dulu? Tolonglah, Bu. Joko juga ingin bahagia. Ibu maukah menemui raja dari negeri seberang untuk menemaniku agar bisa melamar putrinya? Mulanya Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil, tapi karena terus didesak dan mengingat akan kutukan yang diderita anak angkatnya itu, membuat Mbok Rondo akhirnya bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya. Baiklah, kalau ini memang sudah jadi keinginanmu, lusa ibu akan mencoba datang ke kerajaan seberang untuk mengutarakan niatmu ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih.